Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن شاء الله.
Assalamualaikum Semoga yang dibacakan ayat syahadat tadi menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk menambah rasa syukur kita bisa ada di tempat ini, izinkan kami juga menyampaikan pembacaan sholawat yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Setia beserta kepada Ibu Kepala Bunda Haja Setia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
Terima kasih kepada Bunda Haja Sofiah yang sudah memimpin kita membacakan selawat. Ini mudah-mudahan dengan pembacaan selawat ini kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kami Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Bapak Ketua DKM dan jajaran pengurus Masjid Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, mungkin bertanya-tanya ya, ini seragamnya pada merah-merah, terus berangkat dari Bandungnya subuh gitu ya, sampai ke Syiarul Islamnya jam segini. Nah nanti mungkin akan disampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini dan apa itu RPJH, akan disampaikan laporan sekaligus sambutan dari Ketua Majelis Taklim kebanggaan kita, Majelis Taklim Jamiatul Hujjah, kepada Bapak Haji Subekti Uwai Gunadi, disilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan di kolam, padi di sawah. Yang menjawab salam, semoga mendapat berkah. Jalan-jalan ke Pecenongan, sebaiknya di waktu malam. Kalau pergi ke Kuningan, mampir dulu ke Syiarul Islam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Syiarul Islam, Bapak Kiai Haji Yana Sofyan beserta jajarannya. Yang saya hormati sesepuh Masjid Raya Bandung. Di sini ada Bapak Kiai Haji Gamaksum, Bapak Kiai Haji Jubaidi. Yang saya cintai, saya kasihi, dan yang saya banggakan, saudara-saudari Majelis Taklim Jamiatul Hujjah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat agung ini guna menyelenggarakan pengajian. Kalau saya hitung-hitung, tadabbur alam kali ini itu yang ke-9, dan alhamdulillah setiap kita tadabbur alam keluar kota, keluar dari Kota Bandung, kita tetap mengadakan pengajian. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak telah mengizinkan kami dari MTJH untuk mengadakan pengajian di sini. Terima kasih, sambutannya sangat luar biasa ya. Mohon maaf Bapak, mungkin kelaparan ya. Teman-teman kami langsung nyerbu hidangan Bapak tadi. Kalau kami kesini disambut karpet hijau, saya tunggu kehadiran Bapak beserta staf di Masjid Raya Bandung, kita sambut dengan karpet merah Bapak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia tadabbur alam ini ya, tanpa mengenal lelah sehingga bisa terlaksana dengan baik ya. Walaupun ada 1-2 jemaah yang punten-punten bikin keki katanya gitu ya. Masa udah mau diumumin di grup tadabbur alam ke Kuningan, tujuannya ini masih japri, tujuannya kemana? Saya sabar. Ada lagi japri, Pak saya bis berapa loh? Apa nggak lihat di grup? Ya itulah, nggak apa-apa. Terus ini satu Bapak, kenapa kok kami terlambat? Ibu bukan karena kemauan kami, ya. Kalau disalahkan siapa ya? Karena begini, kita datang sekitar 10:30, ya, agak macet dikit lah. Ya, kesalahan kami adalah ada beberapa jamaah yang telat Bapak, lah itu loh. Ya. Makanya akibat satu orang telat,
semuanya juga telat. Mohon di lain kesempatan tepat waktu. Nah, yang kedua, kita off road ke Apung, namanya lupa saya itu ya. 3 trip Pak. Ya. Pertama kita kontak katanya disiapin 20 jeep. Nggak tahunya cuma 9. Nah, itu dia Pak. Oleh karena itu kita ambil kebijakan 3 trip sehingga semuanya bisa terlaksana. Itu pun masih ada 4 grup yang belum ya. Nah, tenang aja yang 4 grup. Uangnya kembali, tenang aja. Terus kenapa telat? Itu ada yang garda patah Pak. Wah, ini Pak. Garda patah dan koplingnya putus lah. Itu yang membuat kami telat di sini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya, dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebagai mana biasanya saya selalu mengakhiri dengan kata-kata mutiara. Orang berakhlak itu hidupnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bukan kata saya, Buya Hamka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sebutan dari Pak Ketua, karena Pak Ketua tadi menyampaikan pantun, saya izinkan menyampaikan pantun juga Bapak. Boleh ya, Bapak Ibu? Makan bihun jangan dinanti-nanti. Oke. Pantun nuhun disebaikti. Ya baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak bisa sampai di sini jika tidak ada panitia yang bersedia menerima kita di sini ya. Alhamdulillah, untuk itu mari akan kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Syiarul Islam pada Bapak Kiai Haji Yayan Sofyan. Disilakan. Di tengah supaya semakin kali bisa daya. Semakin kali cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'd. Alhamdulillah dihormat Al-Karam Khadatul Mukarramin Bapak Kiai Haji Subekti Widyasnadi, alhamdulillah dihormat para sepuh alim ulama, Pak Kiai Endang Maksud dan jajaran ulama dari Masjid Agung Masjid Raya Bandung. Ya, saya hormati ibu-ibu pembaca sholawat. Saya kira saatnya sama dengan bacaan Masjid Agung Syiarul Islam. Alhamdulillah, jantan merasa tadi bacaan sholawatnya oleh MT Masjid Agung Syiarul Islam. Tangan dong. Ya, ibu ya, tadi mimpin sholawat luar biasa. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya ya, biasa suntik ke Kuningan, mobil khusus ke Masjid Syiarul Islam. Yang saya hormati pengurus DKM, alhamdulillah hadir Pak Sekretaris, Pak Haji Atik, ada Pak Haji. Kapolri itu kepala dinas. Kami pengurusnya untuk jajaran tanfid, kalau banyak ngambil para birokrat mantan. Kemudian Pak Haji Eman
berdiri Pak Haji. Ini mantan sekretaris Bapeda. Oh, waduh, orang penting semua ya. Zaman dulu penting, sekarang sangat penting. Karena man tolong rohu, wa amaluhu. Sebaik-baiknya orang panjang umurnya, baik amalnya. Insyaallah. Amin. Lalu Pak Hajiwan, Pak Hajiwan. Ini pemaka ini yang suka bidang riayah. Pak Hajiwan mantan PJB. Yang lainnya mungkin tadi sudah pada kena ini. Ini mohon berdiri dulu nih, Pak Ustadz Faizin. Berdiri Pak Ustadz. Ustadz Faizin ini mubaliknya DKM Jarul. Kami membangunnya Gus Faizin. Pak Dokter Alan mana? Nah ini punten Pak Dokter berdirilah. Ada. Ini Pak Dokter Alan. Ini bidang umarok. Ini membalik kota pilih sekali-kali Pak. Gantian lah. Dari Bandung ke Kuningan ya, dari Bandung ya. Cari pengalaman maksud. Ada lagi ibu-ibu tadi hadir, ibu Tintin sama ibu Mel, sama ibu Tin ya. Tadi kalau tadi ada luhur banyak Pak. Wah, cuma tadi ada delay. Kita tidak tahu. Wa tadri nafsu mata taksibu goda, kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Jadi biqudrotillah ya, mungkin bukunya sore ini ya, ibu-ibu tolong semuanya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini sore yang berkah bisa kasumbingan para gegeden. Kalau kata orang Kuningan mah gegeden ibu, para pejabat di lingkungan Masjid Agung Masjid Raya Bandung. Saya pernah sholat Jumat tapi tahun 80-an waktu saya kuliah di Bandung. Sampai saat ini cuma lewat-lewat saja Pak. Tapi saya dulu pernah di halamannya halaman hijau juga. Waktu itu ada rumput hijau tapi dari sintetis. Masih ada ya Pak? Nah, di alhamdulillah wa syukurillah ada nikmatillah Bapak, Ibu, jamaah dari Bandung. Ini ceritanya dari Bandung luar biasa. Walaupun sudah sore penuh semangat ya, itu Bapak. Semangat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga sahabat dan semuanya yang selalu kita sangat harapkan syafaatnya. Saya sendiri tadi sudah disebutkan namanya paling gampang di RT saya ada 5. Yayan Sofyan. Sudah banget, sudah bisa. Abi oge sami mantan Pemda Pak. Dulu pernah jadi asisten bidang ekonomi dan kesra. Alhamdulillah mengabdi di masjid ini hampir 10 tahun. 10 tahun di Masjid Agung Syiarul Islam. Kalau masjid kota itu namanya Masjid Raya, kalau di kabupaten namanya Masjid Agung. Ini luasnya 4.674 meter persegi benar. Yang ke depan memang pernah berganti nama menjadi Masjid Al-Amanah tahun 72, tapi tahun 86 berubah kembali menjadi Masjid Agung Syiarul Islam. Bapak Ibu, untuk kegiatan di sini full, alhamdulillah satu mingguan itu penuh dengan kegiatan kajian. Tapi yang ini khusus untuk kajian tafsir, kajian hadis, kemudian apa namanya Ihya Ulumuddin, ada juga tahfidz Quran,
dan juga Sirah Nabawiyah. Jadi hampir alhamdulillah tiap dinten ayam-ayam pengawasan itu. Tapi yang Bandung Tubingnya hari Rabu. Jadi Bapak Ibu kalau datang hari Rabu ke sini di ruang di lantai atas. Kemudian selanjutnya abdi ngaturkeun wilujeng sumping. Ahlan wassalam bihudurikum kepada Bapak Ibu semua jamaah Majelis Taklim Jamiatul Hujjaj Masjid Raya Bandung. Pamugi Bapak Ibu sadayana tadi disebutkan dibacakan surat tambah berkah, tambah segar dengan pakaian yang merah maru ini memperlihatkan daya semangat yang luar biasa. Salajengna Bapak Ibu sadaya mengingat termasuk daerah hubungan 700 meter di atas permukaan laut. Nanti Ibu kalau ke Harunika itu tiris lah seorang Bandung. Tapi di rumah itu tiris ya Bu, masih ada kalau udah naik ke atas. Memang kami rawas nama wongi ningali pemandangan. Harunika terus dikunjungi dari luar negeri oke sih. Upami abdi keluar kota pasti yang ditanya Harunika. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu, jamaah biasa menikmati tadabbur barang sebentar di Harunika. Ada suasana asal di Jepang gitu. Termasuk makanan-makanan juga cara penyajian gaya-gaya Jepang. Bapak Ibu sadayana selanjutnya Kuningan termasuk daerah agraris hasil pertanian, dan yang paling terkenal makanan UMKM-nya si ember hitam. Ternyata beliau kalau hari Lebaran itu benar habis. Beta sareng peyem Bandung, kami peyem Bandung mah belum sapomon, tapi adi oke sok pamit di Bandung kada we nyenak peyem di Bandung. Lagi aya laguna peyem Bandung ka masuk. Bapak Ibu sadayana apunten dari jajaran DKM ketiasa ngahormat ka Bapak Ibu sadayana izin salasna mangirkeun ampina saki ayana mari kitu kasepuhan sadaya mungkin kita waktunya mudah-mudahan mungkin DKM Pak Jemat bisa kunjungan ke Masjid Raya Bandung, tapi tidak sebanyak seperti ini. Soalnya kalau ke Bandung kan sering pun anak kayak di Bandung, dinasnya di dinas kesehatan juga. Kadang-kadang 3 bulan sekali kalau muncul lagi. Menawi eta ya Pak Haji, Pak Ketua, mohon maaf dari segala pengaturan dia. Segala rupina lah buat kita waktu. Mudah-mudahan semuanya Ibu Bapak dikasih sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan silaturahimnya. Kelak biasa memberi di alam anu kalangan. Walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatahum bi imanan alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma'alatahum min amalihim min syai' kulluhum bima kasabu. Atur ayat 1. Orang yang beriman, anak cucunya beriman, sobat-sobatnya beriman, teman-temannya Allah akan kumpulkan di surga nanti tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. Amin. Umar kita di ayat batu, nanti itu biasa itu. Tadi tiap hari kurang-kurang membangun rumah sok ayat batu. Habisnya nyobaan tapi anggap saja yang batunya Bu. Dia diserahkan ke HP Bu ya. Memanawian elek lah serem. Tapi maulah cakep saya gini ya. Langsung aja.
ya misalnya angkat di Bandung sasana anu di Ujung Kota Kuningan Wilujeng Sumping Tatam Rombongan di Kuningan pinuh panineugan hiji deui bios dua Drop naik delman roda 2 kusirna bujang jadaka kapunten pilih kurang utama panampian sakitu hayana kapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Kiai Haji Yayan Sofyan. Nu parantos oh siap, enggak? Ini kita saksikan bersama penyerahan kenang-kenangan tanda mata dari DKM Syiarul Islam kepada Ketua Majelis Alim Jamiatul Huda Masjid Daya Bandung. Maka satu, mana ini? Sip. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Pak saja ya supaya ditempel di Masjid Agung. Ya. Nanti Gilarito iya gampil gitu. Catatannya kena ditempel di Masjid Agung. Hatur nuhun. Kita dari kami menyusul Bapak. Insya Allah. Ini juga kita berupa anak-anak. Alhamdulillah. Masya Allah, hatur nuhun Pak Kiai Haji Yayan Sofyan selaku Ketua DKM. Kalau Bapak sudah lama tidak ke Masjid Agung, saya sudah lama juga tidak ke sini Pak. Saya dulu tahun 2011 waktu pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ya di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah banyak perkembangan yang pesat di Masjid Syiarul Islam. Nanti baru pantun kalau Bapak kayaknya Pak. Nah, kalau Bapak pada semangatnya, kita doyan makan durian. Pak Kiai Haji Yayan Sofyan dan jajaran DKM emang keren. Alhamdulillah. Ya baik Bapak Ibu, Bapak DKM Masjid Syiarul Islam dan jajarannya serta Bapak Ibu Majelis Taklim Jamiatul Hujjah yang kami banggakan. Kita masuk ke acara inti kita yaitu pengajian rutin yang memang kita laksanakan setiap bulan. Dan alhamdulillah ini hanya berbeda tempatnya saja, luar biasa kita bisa melaksanakan di Kabupaten Kuningan. Sekali lagi aplaus untuk ketua ya dan kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan rutin ini, mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah Pak Kiai karasan anu janten penceramah lagi orang Kuningan. Tewantun nyata orang Banten, orang Bandung da aya asli orang Kuningan. Janten mangga Pak Kiai Haji Yahya Adani disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, sami-sami dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Syiarul Islam sareng sadaya jajaran. Alhamdulillah di sonten ieu tiasa hadir di Masjid Baitullah, tempat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjid Raya ilal Masjid Syiarul Islam Kuningan, minal Masjid
ila masjid. Beribadah sanes sebagai ceramah, sanes sebagai tausiah. Ya acara nage study tour gitu. Pasti ayah study tour di Bandung mana? Nah namanya teh tadabur alam. Kunawina udah tadabur alam. Jadi tausiah apa saringan di kena gimana? Saya ingat tahun 1983 di depan ini, di halaman ini masih namanya masjidnya Masjid Al-Manar. Ada acara musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kuningan. Dan saya berdiri di depan, masih kecil, usia berapa tahun, di kelas 3 SD. Kelas 3 SD 9 tahun. Dan dinyatakan sebagai juara pertama MTQ tingkat Kabupaten Kuningan. Bupatinya kalau nggak salah Pak Jupri kan. Bukan lagi ya. Oh gitu ya. Saya masih kecil. Terus ikut MTQ ke 3 provinsi, tapi provinsinya tidak masuk. Kemudian selanjutnya ikut lagi di Cirebon, kemudian juara harapan di tingkat provinsi. Alhamdulillah banyak kenal sepuh-sepuh Kuningan waktu itu. Yang dari Kesra yang sering diajak ke sana kemari itu Pak Mahmud. Alhamdulillah. Saya pikir lihat, oh ini mirip sama Pak Kiai Mahmud Silahuddin. Beliau waktu itu di Kesra sering diajak saya ke sana kemari. Kemudian di Kemenangnya itu Pak Wasma BA. Jadi kalau saya berada di sini terkenang masa lalu. Terkenang masa lalu. Usia 9 tahun sudah juara kabupaten, suaranya masih bagus. Wah, waktu dulu sudah bagus. Belum ada YouTube. Dan sekarang demikian adanya yang namanya sudah usia 50 tahun lebih. Alhamdulillah bisa silaturahmi di Masjid Syiarul Islam. Kalau untuk ceramah, nah ini terpaksa kali ya, karena sudah dijadwal oleh Pak Haji Bekti. Padahal saya pernah dengar itu ceramahnya Pak Dr. Alan itu luar biasa. Di apa ya, acara Walimatus Safar pun rangkat di material apa? Di Bocok, Cilimus. Luar biasa ceramahnya, hebat tuh. Haji itu juga bagus. Jadi upamanya yang kelepatan naon-naon, iya Pak dianggap baik, naon ya, dianggap latihan lah ya gitu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini usia rata-rata sudah di atas 40. Usia 40 sudah ditekankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Asuddahu wa balagha arba'ina sana. Usia 40 tahun sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang harus menjadi pedoman kita semua. Kalau keluar dari sini khawatir, apalagi yang sudah kita pernah menunaikan ibadah haji. Istri-istri Rasulullah saja kalau melakukan maksiat itu diancam 2 kali lipat dosanya. Siksanya 2 kali lipat. Khawatir orang yang sudah menunaikan ibadah haji, bahkan bergabung di suatu himpunan Jam'iyatul Hujjah Hidayah Bandung, masih melakukan dosa dan maksiat, khawatir dosanya 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Harus banyak bersyukur. Bersyukur. Usia segini mungkin sudah punya cucu, usia segini sudah menikmati kenikmatan yang demikian banyak. Jadi itu rezeki mawayana. Masih menjadi cangkeng sedikit dan jadi persoalan bagi usia seperti kita itu termasuk sehat. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an amala sholihan tardah. Beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang diridhoi adalah amal yang ikhlas. Usia seperti kita sepertinya sudah tidak ada lagi pujian. Fokus lillahi ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati. Minta keluarga yang baik, yang sakinah, yang mawaddah rahmah, yang penuh barokah. Istilah apa namanya? Tua-tua keladi enggak ada. Fokus bagaimana incu supaya bager. Bagaimana keluarga supaya baik semuanya, dan kita supaya husnul khotimah. Bagaimana? Harus fokusnya ke situ. Inni tubtu ilaika, perbanyak tobat. Wa inni minal muslimin, dan harus menjadi muslim yang baik. Maka di kesempatan kali ini, ibu bapak sekalian, mari bersama kita semuanya. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, pada diri kita kapanpun, dimanapun harus tetap ada dalam niat yang baik, motif yang baik, cita-cita yang baik. Orang mau berangkat ke kantor dari rumah sudah memiliki cita-cita yang baik. Si A, si B, si C harus saya layani semaksimal mungkin. A, B, C ada dalam kesulitan, ini persoalannya, ini saya mau selesaikan. Sudah diorek-orek dari rumah, ketika datang dinasihati, beres. Ketika mau mengajar ke sekolah, bismillahirrahmanirrahim, yang saya ajarkan ini, manfaatnya ini, sampaikan kepada siswa dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbisnis lillahi ta'ala, mau apapun, silaturahmi, semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada efek-efek yang lain, atau mungkin ada efek yang lain tapi bukan jadi tujuan. Saya masih ingat guru saya, Pak Kiai Syahid Khairuddin, dari Cilimas ya. Beliau ketua Dewan Hakim dulu di Kuningan, menjelaskan bahwa MTQ itu harus ikhlas. Masalah hadiah mah itu urusan lain. Yang penting kalau sudah bagus, sudah baik, maka juara mah usaha. Pasti penumpang halus. Seperti orang yang mau mencangkul, Kalau ketika mencangkul dapat belut, ya ambil. Tapi lamun keur macul neangan belut jeung di teangan, pasti maculna moal. Di teangan dia belut terus, maculna teu beres-beres. Kata Pak Kiai Syahid Khairuddin begitu. Niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka yang lain-lain bakal muncul, dan itu merupakan tambahan barokah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan yang sangat dahsyat. Kemudian Rasulullah ngobrol dengan para sahabatnya. Banyak orang yang di Madinah ini tidak ikut berangkat bersama kita. Wala qata'tum wadiyah, tidak naik turun gunung, tidak turun ke lembah yang curam, naik ke gunung yang sangat curam, tidak ada. Tetapi mereka sama-sama dapat pahala seperti kita, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat juga kaget, mengapa ya Rasulullah? Illa habasahumul marad. Mereka itu terhalangi oleh sakit. Mereka sakit tapi dalam hatinya punya niat, kalau saya sehat pasti ikut bersama mereka. Kalau saya sembuh pasti berjuang bersama mereka.
maka sekalipun dia sedang tidur, sekalipun dia sedang ada di ranjang, tetap dia mendapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niatnya bersih, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya baik, maka kalau suatu ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dalam kondisi husnul khatimah. Sekalipun berada di masjid, kalau niatnya tidak baik, maka ninggal su'ul khotimah. Atau orang lain, bagus ninggalnya di masjid, padahal nyolong handphone Pak. Sudah lihat-lihat sendal mana yang terbagus, tinggal di masjid, tapi niatnya ingin mencuri. Na'udzubillah, berarti su'ul khotimah. Ketika berangkat di kantor wafat husnul khotimah. Kalau niatnya baik, berada di masjid lebih-lebih, mau kemanapun kalau niat yang baik, maka insya Allah husnul khotimah. Itu yang satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, hati pikiran kita setiap langkah harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah. Sedang berdiri, ingat kepada Allah. Sedang duduk, ingat kepada Allah. Berjalan, ingat kepada Allah. Tidur, ingat kepada Allah. Bahkan di antara ada amalan-amalan tarekat yang kalimat la ilaha illallah, ada yang jahar, ada yang sir. Itu dalam rangka bagaimana hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika wafat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah. Maka fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika seorang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dijamin masuk surga. Maka kita senantiasa ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu merupakan buah dari keimanan dan buah dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bercinta, kembali ingat gue ya, saya ingat kepada seseorang karena cinta. Kalau tercinta hanya walinya. Maka ada dalam hadis yang menceritakan tentang hubbud dunia wa karahiyatul maut. Hancur binasa manusia kalau sudah hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Sieun biasanya mautnya dia mampu. Bikin orang mah maut ulah dipenta jeung ulah sieun dalam datang. Ulah hayang jeung ulah empuk. Hubbud dunia karena cinta kepada dunia, ingat rek salat Allahu Akbar duit. Assalamualaikum langsung gajelan duit. Tewiri dan heula ingat duit. Mau ke masjid duitkeun atau henteu. Bagi ceramah oge jigananya amplopna gede atau henteu. Lamun leutik mau jadi. Itu namanya hubbud dunia. Karena ingat terus, ada orang yang karena harta, karena duit yang perlu, hanya seukur perlu dan hanya seukur butuh. Tidak jadi cinta. Saya tadi dari rumah Bakong. Kebetulan saya lahir di dekat Baluk Dharma, istri dari Karamat Mulia. Jadi kelewatan kalau mau ke Cirebon. Saya dari rumah ingat, makan tidak akan banyak-banyak supaya nanti makan bareng bersama lebih nambah kenikmatan. Kan biasanya kalau lapar nambah nikmat. Alhamdulillah nikmat luar biasa. Tetapi setelah makan, setelah puas, ada yang nawarin lagi, sudah cukup. Ada yang nawarin lagi, sudah cukup. Ini nawarin yang maksa, bismillah, mudah-mudahan nambah barokah. Saya makan sedikit karena sudah cukup. Cukup, saukur cukup. Sudah makan, sudah beres. Tinggal tuang ke.
Tak kewe dengan malamnya lapar, ingat dari kan? Karena hanya seumur hidup, maka ingatnya sebagian waktu ketika kita memerlukan. Harika Allah makan kurang teh butuh salamina, kedah cinta salamina, sehingga ketika kita dimanapun zikrullah, ingat kepada Allah. Insya Allah namun zikrullah mada tumwal ayat Allah, tu korupsi wal ayat dasir ke Allah tu. Anu pada ngalakukan maksiat mau jadi sieun ke Allah ningali. Karena sekarang ini Allah sudah tidak dijadikan sebagai suatu kecintaan kita kepadanya, maka yang terjadi cintanya itu terhadap benda-benda dan benda. Maka mari kita tingkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih banyak menyebut asma-asma'nya. Dan kalau cinta kepada Allah, syaratnya satu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, segala sesuatu pun dikasih. Punya uang dikasih, macam gitu-gitu nanya, bersebab cinta dibikin. Sementara Allah Maha Kaya, apapun kita yang perlu Allah ada. Maka kalau Allah cinta kepada kita, bro-broan ya Allah. Ya Allah, bro, ya Allah kasih, ya Allah kasih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita semuanya. Cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, dosa kita hapus, dosa kita hilang. Yang terjadi, kalau terjadi sesuatu, husnul khotimah. Satu lagi Bapak dan Ibu sekalian, perbanyak taubat, perbanyak taubat. Tobat teh sanes kangge nu maksiat tungkul, nu iman ge dikedahkeun tobat. Lamun tos salat urang sok istighfar, sanes istighfar antas dosa eta teh. Tetapi kita merasakan dan mengakui bahwa dalam sholat kita masih banyak kekurangan. Allahu Akbar, ingat segala rupanya. Tadi nanti dia masih karasa kayaknya. Padahal bersolat ya, Allahu Akbar, ingat segala rupa. Maka bersolat, ya Allah, apunten abdi kunaon sholatnya gini kieu ya Allah. Sempurnakan walaupun sholatnya semacam ini ya Allah. Begitu. Orang beriman pun harus tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya. Padahal disitunya amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi bertobat bukan hanya orang yang maksiat. Karena sehebat-hebatnya orang, semukmin-mukminnya orang, pasti ada kekeliruan, ada kesalahan. Kesalahannya asarabukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yakhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana aslim lana nurana wa qil lana innaka ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan 3 hal saja bagi kita rasa-rasanya sudah cukup bekal. Sudah cukup bekal. Yang pertama, niat, motif, apapun namanya, azam, semuanya harus dalam keadaan baik. Kalau mau melakukan sesuatu yang jelek, astagfirullahaladzim. Sekalipun mengingatkan orang, itu harus baik. Orang ini nih, sudah kudu ditenggel, apakah harus dipukul? Nasihatnya bagus tapi nenggelnya jelek gitu. Ya, jadi segala sesuatu harus penuh kasih sayang, harus penuh kasih sayang. Niat yang baik, caranya harus dengan yang baik. Yang kedua, ingat semuanya kepada Allah, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa dalam setiap langkah.
Mau tidur doa, bangun tidur doa, naik kendaraan doa, keluar rumah pun ada doa, segala sesuatu pun ada doa, masuk ke kamar kecil juga ada doa, semuanya ada doa dalam rangka membaikkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah tobat, perbanyaklah istighfar. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Boleh jadi orang yang takwa itu adalah orang yang pernah melakukan dosa tetapi melakukan istighfar dan taubat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah sore ya. Perjalanan ke Bandung masih jauh. Nah, kalau saya insya Allah ke Bandungnya besok. Saya maaf tadi duluan karena kalau orang tua tahu saya ke Kuningan kemudian saya nggak mampir ke rumah, takut khawatir orang tua sakit hati. Maka saya dulu ke mertua dulu kemudian ke orang tua. Tadi kelihatannya belum puas ngobrol dengan saya, maka saya harus tangguhkan. Insya Allah besok saja. Sudah, terima kasih. Terima kasih juga kami sudah diberikan kesempatan berdiri di sini mengingatkan kepada 40 lebih tahun yang lalu kami berada di sini dalam kondisi canggih itu. Sudah 9 tahun dan sekarang kita bersama-sama di Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Ini alumni jamaah haji dari angkatan 1 sampai angkatan 22. Saya termasuk angkatan ke-3, angkatan ke-8, angkatan ke-berapa lagi? Yang kemarin jadi petugas tahun 2023. Jadi saya alhamdulillah menyertai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon berkenan langsung doa saja Pak Kiai, maka kita berdoa bersama. Abdul, beliau tadi imam, saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kami dengan saudara-saudara dari Bandung Allah terima sebagai silaturahim yang makbul dan kabul. Tadi saya sangat dengar ketika silaturahim kita makbul dan makbul, bisa menang belut, bisa menang kanyana. Berkahnya apa? Ayu besakolahu fi rizkihi, Allah berikan rezeki yang luas dan berkah. Yang kedua, wa ayun sya'alahu fi asarihi, Allah berikan usia yang penuh berkah. Amin Allah. Dan yang ketiga, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah. Pahala nanti kapan? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu janji Allah melalui sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, Allah terima silaturahim kita. Allah berikan usia yang panjang dan penuh berkah. Allah berikan rezeki yang luas dan penuh berkah. Dan yang paling istimewa, kana ma'i fil jannah. Saya sangat menyimak apa yang disampaikan beliau. Dari Bandung ke sini tulus sebenarnya. Tulus? Ikhlas? Hari Aruni Kajeng Dharma nomor 2 ya, terus? Terus? Ulah Dharma jeung Arunika nomor hijinya Pak. Si Aruni Islam nomor separaha. Bener. Lillahi
kana ma'i Fil jannah. Man ahya sunnati, orang yang terbiasa dengan sunnahku, faqad ahabani, dia adalah orang mahabbah kepadaku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan kita bersama di sini kembali di taman surganya Allah. Amin Allah. Yang kedua, insya Allah dari Bandung ke sini semuanya orang baik-baik. Saya dengar tadi dari Bapak, Robbana sami'na munadiya yunadi lil imani an amilu bi rabbikum Fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikan kami dalam suasana baik-baik dunia wa innal abrar lafi na'im, orang baik-baik pasti berlabuh di taman surganya Allah. Untuk itu mudah-mudahan insya Allah di sini orang baik-baik semua. Walaupun insya Allah baju naburung hati nage berung, ini baju hidup tapi insya Allah hati nage berung, tapi insya Allah keikhlasan kami sebening salju. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kembali, mudah-mudahan dari Bandung adalah kaum muhajirin dan di sini adalah kaum Ansor. Mudah-mudahan pertemuan Bandung dengan Kuningan laksana pertemuan muhajirin dan Ansor. Nas'alukal barakah wassalam wal ijabah bi asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuld. Rabbana nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa ismata min kulli dhanbin was salamata min kulli ismin. Allahumma la tadabban illa ghafarta wa la humman wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaita. Ya Allah, nas'alukal khaira kullahu bima sa'ala minhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasta'adna bima sta'ada bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, istajib du'ana kama istajaba du'a khalilika Ibrahim alaihi salam wa kama istajaba du'a habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Kiai Haji Yahya. Jadi sama Pak Kiai para tos mimpi doa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Amin. Ada layanan iklan dulu bentar. Ini kayaknya penting. Terima kasih Pak. Betul Bapak, izin 2 menit aja. Oke, Bapak Haji Asep yang ada? Oh, tidak ada. Oke. Sekedar informasi,
Setiap bis tadi sudah ada door prize Bapak, berbagai jenis door prize. Alhamdulillah banyak. Sekarang kita mau buka grand prize-nya di sini. Izin Bapak ya, 2 menit saja. Oke, B1 siapa? Berdiri. B1 udah enggak ada. B2 berdiri. Yang tadi dikocok, yang dapat grand prize siapa? Kapayun. Ya udah. Ibu Wiwi ya. Oke. Bu Neneng ada, bis 2. Oke, bis 2 Pak Dianto. Enggak, orangnya berdiri, tolong. Oh, belum dibuka. Oh, ini kayaknya mahal. Oke, dibuka aja. Iya. Ini ada kesalahan teknis, mohon maaf ya. Oke, bis 1 aja Nenek, bis 2 belum ada. Oke, bis 3 Oke, bis 4. Oke, bis 4 sudah ada ya. Oke, bis 2 karena Mau dibuka apa aja? Oke, grand prize-nya ya nanti akan ditentukan bis berapa yang menang. Mohon dengan hormat Bapak Ketua DKM yang Islam untuk mengambilnya. Aduh, pakai betul. Tadi kita pada di 1, 2, 3, 4. Oke. Hiji, kengina grand prize-na Logam Mulia. Mangga Pak Kiai dibuka aja. Boleh dibuka Bapak? Bapak Asep Yahya ada? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Bis 4 ya? Itu ya. Kalau yang bersangkutan datang ke depan. Ini logam mulia dari Bapak Haji Hasan. Logam mulia grand prize. Bapak aja. Pak. Ya, alhamdulillah ya, rizki terpahir ini bagian terpahala. Alhamdulillah. Ya. Ya baik Bapak Ibu, sekali lagi aplaus untuk kita semua, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Haturnuhun. Ibu berbahagia pimpinan sejauhi. Pada yang kita pernah sepatah dua patah kata, akan coba dikabdikan. Alhamdulillah. Insya Allah di Kamsit gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti dipastikan dulu, dipastikan kapan? Malah ditampiku. Ya, alhamdulillah. Grand prize-nya sama Bu Haji dipastikan ketika masih mudah-mudahan tampil barokah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Hasan. Masya Allah, luar biasa ini ya. Kegiatan kita kali ini Masya Allah luar biasa ini, Masya Allah. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun sadayana. Jazakallah ya. Siapa? Hatur nuhun. Mungkin kayak disimpan di mana? Luar biasa. Oh enggak, kalau di kenang-kenangan Masjid Agung Syariah Katambi. Maka pengintan kami itu langsung DKM yang penting biasa bermanfaat sama masjid melalui gitu ya Pak Kiai, apa teman. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah sekali lagi boleh aplaus untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa pengajian rutin kita pada bulan ini di tempat yang sangat indah, Masjid Syiarul Islam Kabupaten Kuningan. Bapak Ibu,
Alhamdulillah kita juga tadi sudah berdoa ya. Jadi rangkaian acara inti dalam pengajian rutin sudah selesai ya, Alhamdulillah. Masya Allah, sekali lagi terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada jajaran DKM Masjid Syiarul Islam yang sudah menerima kami. Juga permohonan maaf jika dalam kedatangan kami ini cukup merepotkan begitu ya Pak Kiai. Lalu hapunten di Syiarul Islam aya kenang-kenangan tim MTJ Jamat keajak. Insya Allah nyusul abdi sareng Pak Dokter kayak hadir ya. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika dalam pelaksanaan banyak yang tidak berkenan. Bapak Ibu jangan dulu bubar sekadar. Kita akan lanjut bersama untuk bermusafaah dan foto bersama. Lalu akan kita tutup dengan sebuah pantun. Bapak Ibu boleh? Di pada mana lagi? Kapungkur masjid ieu namina almanah. Sok. Ah kebawah. Kapungkur masjid ieu namina almanah. Bapak-bapak calik nasila. Tade ulah wakabuka, urang musabahah dan foto heula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bermusabahah. Iya Pak Dokter Devi menuju api cabat di Subang. Masya Allah. Sarah 40 tahun 96 sampai 98. Jadi kan kemana? Semua